udah nambah 2 kali nasinya, ada yang nambah 2 kali juga es buahnya, kenyang loh. Oke, jangan terlalu kenyang-kenyang banget, nanti kasihan. Sesi berikutnya semuanya tidur semua, jangan. Nah, sekarang paling seru, tanya jawab. Boleh tanya Kak Feni apa saja. Jadi kalau misalnya tadi ada yang masih kurang ngerti atau ada yang pengen cerita mengenai pengalamannya atau ada yang pengen ya apa aja deh, misalnya kayak mau sharing-sharing, boleh loh, silakan loh. Ada yang pengen mulai tanya, ada pertanyaan ke Kak Feni? Pertanyaan mengenai sesi tadi atau komen deh, komen. Oh, dari kalau gitu coba. Ini kan tadi kan baru makan, mungkin masih teler kali ya, makannya kebanyakan gitu ya. Coba kita coba pikir-pikir. Tadi kita belajar apa aja ya? Nomor 1 yang kita belajarin, hal pertama yang tadi kita lakukan, kita belajar tentang gadget, bener? Yes, me, gadget and my parents. Ada S-nya katanya ya, harus S ya. Oke, itu benar. Tapi aktivitas pertama yang kita pelajari apa sih? Ingat nggak? Yang tentang kita tulis tuh, kita menurut papa saya adalah, menurut ibu saya, tulis dulu iya, tapi mengenai apa itu? What is that? Yes, identitas diri. Jadi kita tadi belajar tentang identitas diri. Ada di sini yang belum tahu atau belum ngerti apa sih identitas diri? Ada yang belum tahu atau yang belum oke, belum yakin identitas dirinya siapa? Oke. Kedua yang kita pelajarin apa? Do not let gadget control our life. Jangan bikin gadget yang kontrol kita. Kitanya yang harus bisa mengontrol. Jadi itu namanya apa itu? Self control. Kita tadi juga belajar juga mengenai self control. Dan yang ketiga, yang paling penting, yang tadi saya bilang. Tadi Miss tadi bilang nih ya, kalau bisa jangan kita tuh biasanya ngelihat online terus nih, layar terus. Kita harus ketemu sama yang namanya apa? Manusia, betul, orang ya, bener-bener orang gitu ya. Kenapa kita harus ketemu orang atau manusia? Untuk membangun apa? Relasi, koneksi. Oke, nah dari 3 hal yang tadi kita pelajarin tadi, apakah ada pertanyaan atau ada komen atau apa? Ada yang ingin bertanya? Boleh lo bertanya, mumpung masih bisa dijawab. Nanti kebawa mimpi. Ada nggak yang mau nanya? Atau masih belum ngerti yang tadi? Atau mau sharing mungkin? Karena Kak Feni tadi barusan ngecek yang ini nih, apa? How you describe your relationship dengan orang tua. Jawabannya macam-macam banget loh, gitu. Dan ada yang bisa mendeskripsikan dengan panjang lebar, bahkan membedakan dengan papa gimana, dengan mama gimana. Ada yang cuman 1 kata, gitu. Jadi kalian kalau misalnya ada yang mau ditanya terkait itu juga boleh. Nggak harus tentang gadget, yang tentang yang lain juga boleh. Tuh, ada tuh Kak yang mau nanya tuh yang baju merah, si ganteng. Ini yang temanya kan tentang me, gadget, and my parent. Kenapa gadgetnya di tengah? Apakah itu sebagai tanda suatu pemisah atau apa? Oke, menarik banget pertanyaannya. Aku lupa nama kamu. Yehezkiel, oke. Yehezkiel,
Kalau ditanya kenapa gadgetnya ada di tengah, kamu bilang apakah itu seperti pemisah atau apa? Yang pasti Kak Feni nggak mau bilang itu sebagai pemisah. Tapi itu menjadi sesuatu yang mengalihkan dunia kalian, membuat kalian jadi seolah-olah punya jarak dengan orang tua karena ketertarikan kalian terhadap gadget itu. Makanya dia ada di tengah. Gitu dari lucu banget lagi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya boleh nanya nggak? Boleh dong. Oh, oke. Saya coba tanya ya. Jadi sebenarnya kita boleh main gadgetnya berapa jam sehari? Oh, oke. Kalian menanyakan hal yang sama nggak dengan Kak Agustina? Hah? Iya bolehlah nanya juga gitu ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang durasi menggunakan gadgetnya, di usia remaja itu sebenarnya tidak ada patokan. Harusnya berapa jam. Kenapa tidak dipatok? Kalau dia di usia lower class SD, dari usia dia balita sampai lower class SD, biasanya itu dibatasin tidak lebih dari 1 jam. Tidak lebih dari 1 jam. Artinya kalaupun dia screen time ya, bukan cuma main HP, tapi screen time. Kayak waktu menontonnya pun dari balita sampai lower class SD itu tidak lebih dari 1 jam. Karena di usia segitu, rentang atensi anak-anak 5 menit aja bisa pay attention itu sudah cukup baik gitu loh. Bayangin kalau mereka lebih dari 1 jam screen time, yang ada overloaded information. Tapi kalau di remaja tidak diberikan batasan. Makanya tadi waktu Yehezkiel sempat ada bilang 3 hari menjauhkan diri dari HP gitu kan. That sounds good, but is that make sense untuk kalian di dunia yang memang kalian sendiri ngerjain tugas aja itu pakai gadget. Jadi ini bukan tentang berapa lama boleh ya Kak gitu, enggak. Tapi balik ke self control dan tanggung jawab tadi. Bikin porsi aturan waktu yang kalian sesuaikan dengan rutinitas harian kalian. Siapa di sini yang punya schedule harian? Buat nggak schedule harian? Nggak Kak. Kita chill aja Kak, go with the flow gitu ya. Sampai akhirnya ya udah dikontrol sama si gadgetnya gitu. Makanya butuh yang namanya schedule harian gitu. Kayak misalnya dari bangun pagi ngapain? Tadi tuh Brian sempat bilang, bangun pagi aku baca firman dulu Kak. Good. Walaupun gadget dimulai di pagi, tapi baca firman itu digunakan untuk hal yang baik. Tapi after that jangan lanjutin scrolling dong sayang. Jangan lanjutin gaming. Abis baca amin nih firman Tuhan selesai dari Kejadian atau dari mana, tutup. Continue, schedule berikutnya apa? Mandi. Mandilah. Jangan jadi akhirnya pergi sekolah sambil I don't have time for bath. Cuma cuci muka gini doang. Gak ada waktu buat mandi lagi. Enggak, atur waktunya. Jadi kalau ditanya berapa jam yang baiknya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalian tahu kebutuhannya apa? Saat teduh, baca firman. Berapa menit sih? Let's say 15 sampai 20 menit. Habis itu tutup, mandi, lakukan aktivitas berikutnya. Habis mandi ngapain? Update status lah Kak. Oh iya. Boleh aja, tapi update status butuh waktu berapa lama sih? Let's say take picture, selfie, status 5 menit lah. After that, tutup, lanjutkan. Makan, sarapan pagi. Sarapan pagi sambil gini-gini nggak? Iyalah pasti. Tapi apakah itu membuat kalian mengontrol si HP-nya atau kalian yang dikontrol? Nah, kita ubah hari ini hal barunya. Jangan biarin kalian yang dikontrol. Put it down. Makanlah. Makan butuh waktu berapa lama sih? Oh, sarapan pagi ya, 10 menit lah paling lama gitu. Habis makan pagi ngapain? Nah, itu diatur schedule-nya. Jadi kalaupun kalian membutuhkan durasi yang lebih dari 1 jam untuk penggunaan gadgetnya, pertanyaannya balik, kebutuhannya apa? Dia pakai lebih dari 1 jam. Oh, kebutuhannya ngerjain project. Gua perlu nge-zoom Kak sama teman-teman untuk nyelesain project ini. Set the time. 2 jam ngerjain project gak kemana-mana, cuma di depan gadget. Apakah masih produktif untuk project yang dikerjain? Enggak. You need break. Abis itu tentuin lagi.
kita stop calling dulu ya sama teman-teman, stop meetingnya dulu, kita break dulu gitu. Let's say jam 3 ketemu lagi untuk 60 menit kita join meeting lagi. Jadi when you want to control penggunaan gadgetnya itu, kenali kebutuhannya apa yang kalian mau pakai dari gadget itu. Kalau kalian kenal kebutuhannya apa, kalian bisa set timingnya. Dan ingat, lebih dari 2 jam itu udah lelah banget kita. Cafe ini aja kalau konseling online itu nggak mau lebih dari 2 jam. Training banget, capek banget. Jadi jangan lebih dari 2 jam. Karena itu rentang konsentrasinya kita, drainingnya kita itu udah banyak banget gitu. Kenali kebutuhannya apa, sesuaikan dengan kebutuhan, buat time schedule-nya. Supaya kalian benar-benar kalian yang mengontrol. Itu bentuk tanggung jawab kecil juga yang bisa dilakukan. Semoga menjawab ya. Yes, Jessie. Yes. Oh ya. Saya boleh nanya, Boleh. apa cara baik untuk mengatur waktu di dalam zaman digital? Oke. Cara yang baik untuk mengatur waktu, barusan Kak Feni jawab, buat time schedule-nya sayang. Buat time schedule-nya apa? Kenali kebutuhan kamu apa, supaya kamu tahu waktu alokasi untuk kebutuhan aku yang ini tuh apa. Bahkan mungkin kalau dikaitkan dengan era digital, you can always put reminder di HP-nya kamu. Kadang kan kalau berdasarkan ingatan doang tuh suka lupa. Buat reminder di kalendernya atau di timingnya ada alarmnya. Oke, this is time for me untuk jalan pagi misalnya. 30 menit gitu. Atau oke, ini waktu yang aku ngerjain tugas A. Bikin set, itu penggunaan teknologi yang berguna banget untuk kalian. Gitu loh. Kadang kita menggunakan handphone tidak bijak. Jadi kita cuma scrolling aja, padahal ada banyak kegunaan yang bisa kita pakai di sini. Gitu, untuk membuat kita mengatur waktu dengan baik di era digital. Buat time schedule, gunakan teknologi itu untuk membantu kalian, remind kalian, this is your time schedule, ini waktunya kamu ini waktu kamu itu. Gitu ya Jessie. Buat time schedule nggak di rumah? Nah, boleh dicoba ya sayang ya. Sama-sama. Oke, any more questions? Ada pertanyaan lain? Gatel kepalanya Kak. Gatel kepalanya, ya udah nggak apa-apa garuk. Ada lagi? Oke, kalau gitu kita selesai ya sesi awal nih. Tepuk tangan dong untuk Kak Feni dong. Thank you Kak Feni. Udah membuka mata kita, hati kita, pikiran kita tentang gadget itu sebenarnya nggak usah ditakutin dan nggak tentu sebenarnya kita kecanduan gadget. Tergantung sama kebutuhan, tergantung juga sama kontrolnya kita terhadap gadget itu sendiri. Nah sekarang nih. Sesi berikutnya akan diisi oleh, wah ini kayaknya pada udah kenal semua sih, tapi saya kenalkan lagi ya. Kak Agustina boleh berdiri, coba nah ini dikenal guys sebagai dikenalnya siapa? Kak Tini. Nah Kak Tini ya, Kak Tini akan membawakan, tapi ini dari sisi, coba dari Alkitab, ngomong-ngomong di sini ada yang bawa Alkitab nggak? Oh ada loh, jangan dong. Handphonenya kan ada, handphone ada Alkitabnya juga. Jadi di sini pada bawa Alkitab nggak? Bawa. Oke, Kak Tini siap? Siap, silakan. Halo semua. Wow, sudah makan lo ini. Halo semua. Ngantuk. Yuk kita berdiri dulu yuk. Berdiri dulu. Wow. Tadi kayaknya udah makan kenyang pada ngantuk nih ya. Oke. Nah sekarang kita merenggangkan dulu otot-ototnya biar gak pada ngantuk. Nah gitu ya. Tolong perhatikan Kak Tini. Kalau Kak Tini bilang 1, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Coba nih, 1. Sudah pakai Rexona ya? Halo. Tolong angkat yang lebih tinggi. Belum boleh turun dulu kalau belum semua. Jangan bengkok-bengkok, bisa lurus ke atas. Oke. Sudah itu turunkan ya. Kalau Kak Tini bilang 2, angkat yang sebelah kiri. Oke, yang lurus dong, yang lurus. Oke. Turunkan. Kalau Kak Tini bilang 3, angkat kedua tangannya tinggi. Oke. Turunkan. Kalau Kak Tini bilang 4,
Ini kan ada bangku, tapi bayangin saja kalian duduk di bangku. Jadi nggak duduk di bangku, tapi seperti duduk di bangku. Bisa? Hah? Oke ya. Kita ulang ya. 1. Turunkan. 2. Turunkan. 3. 4. Nggak duduk di bangku, tapi seperti duduk di bangku. Oke? Ya. Perhatikan aba-abanya. Lalu Kartini akan berikan instruksi. Kalau 1, angkat, turunkan. 2, turunkan, gitu ya. Oke. 3. Masih ingat nggak? Tolong jangan di bawah ya. Di atas lebih tinggi. Oke, 3, turun. 4. Oke. Sekarang kita bisa main lebih cepat nggak? Jadi kalau Kartini bilang 1, angkat, turunkan. 2, oke? Oke, pelan dulu deh, pelan dulu. 1, 3, 4. Belum Kartini suruh loh. Belum. Oke. Lebih cepat bisa? Bisa. Hah? Bisa nggak? Bisa. Oke, bisa. 1, 4. 1, 4. 3, 4. 1, 3, 2. Bingung kan? Oke, silakan duduk. Sudah segar? Kalau belum kita mulai lagi. Oh belum. Nanti next. Jadi kalau Kartini lagi bawain materinya, terus Kartini bilang 3, tiba-tiba kalian sudah angkat tangan ya. Jangan lupa tadi aba-abanya. Maka perlu konsentrasi. Oke? Sepakat dulu nggak nih? Oke nggak? Ada yang nggak oke di sini? Hah? Oh, ini sudah makan, tapi Om Rudi katanya tadi kurang, masih mau tambah. Ya, nanti setelah sesi ini, kalau kita bisa selesaikan dengan baik, maka nanti masih ada lagi. Ya, masih ada bonus dari Om Rudi lagi. Bukan cuma 1, berapa Om? 4, 5. Oke. Ada yang masih lapar? Oke, iya, nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita semua sudah belajar, sudah terima materi. Terus gimana sekarang nih? Kita mau lihat dari segi Alkitab. Kita ada di dunia ini, siapa yang ciptakan? Tuhan. Oke. Ada yang tiba-tiba langsung hadir dalam dunia ini? Gak ada. Nah, coba pegang handphonenya, angkat lebih tinggi. Handphone bisa ada di tangan kalian dari mana? Pabrik, iya pabrik. Coba angkat yang lebih tinggi. Angkat yang lebih tinggi. Kayaknya susah banget ya angkat tangan. Kayaknya ada yang encok tangannya. Oke. Ingat, dia menjadi teman, dia menjadi sahabat, tapi dia tidak mengontrol. Oke? Sepakat dulu nih. Handphone jadi sahabat, jadi teman, tapi dia tidak mengontrol. Siapa yang mengontrol? Kita. Ingat, dia adalah sarana yang kita pakai. Sekarang kita kembali. Handphone bisa ada di tangan kita dari siapa? Nah, dari Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan kasih bisa ada di tanganmu? Dititipin orang tua. Orang tua dapatnya dari mana? Dari kerja keras karena beli ya. Tapi di pabrik dicetak itu kan karena manusia punya kepintaran, punya hikmat. Jadi kalau tidak ada kepintaran hikmatnya manusia, handphone bisa ada nggak di tangan kita? Enggak. Siapa yang ciptakan manusia? Tuhan. Kenapa manusia bisa secanggih itu, bisa menciptakan, bisa membuat handphone?
Karena ada kepintaran. Nah, sekarang kepintaran itu kita pakai supaya kita tahu bagaimana Tuhan inginkan itu dalam hidup kita. Yuk buka dulu di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kitab Kejadian di Perjanjian Baru apa Perjanjian Lama? Ada yang bilang Perjanjian Baru? Hah? Oh, Henok. Henok atau kamu? Oh, Henok. Oke. Ya, yang cowok-cowok dulu nih, yang cowok-cowok. Tadi udah makan pasti suaranya keras ya. Oke. Di slide bisa baca kah? Ya. Oke. Silakan. Oh, di depan di slide nggak bisa ya? Oke. Yang cowok-cowok dulu nih. Yuk. Ayat 26 sampai 28 ya. Jangan balepan, semua bareng-bareng. Jangan ada yang duluan, jangan ada yang di belakang. Oke? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Agak panjang nih. 2, 3. Halo, halo. Oke, mulai ya, bareng-bareng. 1, 2, 3, suaranya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu Allah memberkati lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, berkuasalah dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Sekarang tepuk tangan dulu yang laki-laki saja. Oke, itu apresiasi buat diri kalian sudah baca ya. Sekarang yang perempuan-perempuan jangan mau kalah ya. Ini pembicaranya perempuan soalnya. Ya, baca ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk dari kalian sendiri. Apresiasi. Oke. Terima kasih sudah baca. Tadi kita baca Tuhan menciptakan manusia. Siapa manusia? Laki-laki dan perempuan. Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih kecerdasan, Tuhan kasih kepintaran, Tuhan kasih hikmat. Semua Tuhan kasih yang tidak ada pada binatang. Binatang siapa? Hah? Binatang? Ikan, burung, semua itu tidak ada pada binatang. Jadi manusia itu punya kecerdasan. Halo? Nah, waktu manusia diberikan kecerdasan oleh Tuhan, selain dia berkembang biak artinya bertambah banyak, dia juga kalau sekarang lihat di ayat yang ke-28 nih ya.
Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan kamu, saya, itu menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan tidak menciptakan kita menurut bentuk hewan, enggak. Tapi Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Nah, nanti kalau pulang lihat di cermin, entah hidungmu mancung keluar atau mancung ke dalam, ingat kamu itu Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Punya kemampuan, punya kesanggupan, punya kecerdasan untuk apa? Berkuasa dan menaklukkan. Berkuasa, tahu artinya berkuasa? Bisa memerintah. Menaklukkan artinya bisa menang. Menang untuk semua yang ada di dalam dunia ini yang Tuhan ciptakan untuk kita kelola. Termasuk apa? Termasuk apa? Termasuk gadget yang ada di dalam tanganmu. Oke? Ingat, kamu harus berkuasa atas ini dan taklukkan dalam penggunaannya. Oke? Dua kata yang harus kita perhatikan. Kuasai dan taklukkan, jangan gantian. Kita dikuasai oleh gadget. Nih, kalau dikuasai oleh gadget kayak gini nih. Nanti tolong tampilkan video yang pertama. Nih, kemana-mana ya, terus saja. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, hanya ngikutin handphonenya terus. Ke kamar mandi, handphone. Kalau sudah dapat like, puas banget tuh. Nggak lihat-lihat di jalan tuh, karena lihat handphone terus. Oke, apalagi kalau main game yang kayak gini ya. Diajak main sama temennya nih. Nih, dia harus milih nih antara main dengan temennya atau kemudian main dengan handphone. Dia milih apa? Nah, dia main sama temennya. Oke. Sadar atau enggak sih dalam hidup kalian nih? Nah, ada lagi. Tuh, handphonenya nangis katanya. Bagian penutup. Oke. Siapa di sini yang kayak tadi nih suka like? Kalau dapat like, seneng banget. Dan tunggu like. Hah? Nggak punya IG, oke, nggak apa-apa kalau nggak punya. Artinya gini, lihat ya, kalau orang dikuasai dan ditaklukkan oleh gadget, ya kemana-mana pegangnya gadget. Kamar mandi, sampai buang air besar juga dengan gadget. Nah, mau tidur masih dengan gadget, makan juga dengan gadget, masih scroll, masih lihat film, masih nonton. Gadget, ingat, kamu harus kuasai dan taklukkan. Kayak apa?
Ini lihat apa ini? Apa ini? Remote ini buat ngontrol. Saya mau gambar A, saya mau gambar B. Atau ini kan remote AC ya. Remote AC buat kontrol apanya? Suhunya kan? Iya, kita mau dingin tinggal kontrol. Kita mau naikin panas tinggal kontrol. Nah, handphone bisa mengontrol dirimu kayak remote ini, atau kamu yang kemudian mengambil alih kontrolnya sehingga apapun yang bisa kamu kuasai. Kan tinggal begitu pilihannya. Kalau kemudian kita lihat Tuhan menciptakan itu buat kita, kita perlu kuasai, kita perlu taklukkan, maka yang kita perlu atur tadi apa? Kontrol di kita. Oke? Kontrolnya ada di kita. Kita yang pegang, kita yang gunakan, kita yang pakai. Bisa kita berhenti pakai, bisa kita gunakan, itu tinggal kita yang atur. Tapi di waktu kita mengatur itu, ingat Tuhan kasih kita tanggung jawab untuk apa? Kuasai, taklukkan. Amin. Jangan gadget yang menguasai kita. Nah, sekarang dalam hidup kita nih sehari-hari, tidur berapa jam? 8. Ada yang 10 jam? 6. Oke. Sekolah berapa jam? 4 jam. Oke, yang lain? Oke. 9 jam. Waduh, ngalahin orang kantor dong. Oke. Sekarang pakai gadget berapa jam? 1. Oke. 1, benar 1 ya. 1 atau 10? Oh 1 bukan 10. Ada yang 5 jam? Ada yang 10 jam? Kalau ada waktu, oke. Itu tadi Kak Feni bilang tergantung kebutuhan dan buat schedule. Nah, untuk kita bisa kontrol, kuasai, taklukkan, maka kita harus punya schedule-nya, oke? Bisa nggak buatnya? Bisa? Bisa untuk bantu kita kapan menggunakannya. Karena ingat Tuhan sudah memberikan kita perintah. Kalau Tuhan kasih perintah harus dilakukan nggak? Kalau nggak dilakukan, dosa. Berapa banyak kita sudah berdosa dengan handphone? Halo? Jadi mulai hari ini harus apa? Berdoa ya. Pasti berdoa lah. Harus bertobat. Bertobat. Caranya bertobat kayak gimana? Oke, minta ampun. Apa lagi? Ya, berdoa apa lagi? Cuma sampai di situ. Cuma minta ampun, berdoa, terus nextnya apa lagi? Mulai kurangi penggunaan gadget. Oke. Hanya cuma 1 yang mau kurangi penggunaan gadget. Yang lain? Mau. Coba kita lihat dulu ya. Siapa yang mau? Jangan lihat kanan kiri. Oke, yang mau. Kenapa? Mari kita lihat. Waktu kita menggunakan gadget, ternyata gadget ini punya dampak yang baik buruk dalam hidup kita. Nah, dampaknya bisa kita lihat. Oke, video yang kedua. Halo semua, saya di sini bersama teman-teman saya ingin menjelaskan dampak-dampak penggunaan gadget terhadap psikologis remaja. Ya, sisi psikologisnya, karena pasti kalian semua sudah tahu lah ya dampak-dampak dari sisi kesehatannya. Merusak mata. Tuh, merusak mata. Oke, kita mulai saja ya. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa itu psikologi. Psikologi menurut salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku,
fungsi mental dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Ya, jadi secara singkat psikologi itu tentang perilaku dan mental manusia. Lalu dampak gadget terhadap psikologi itu apa? Haha, sabar. Yang pertama, kalian pasti pernah lagi asik main HP, lalu diminta tolong orang tua untuk melakukan sesuatu. Pasti kalian merasa sedikit Siapa kesal, ya itu bukan? ya? Lalu kalian pasti juga pernah memiliki keinginan untuk belajar suatu hal, tapi malah tidak jadi karena kasihkan scrolling media sosial. Ya, itu semua merupakan dampak-dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan. Kalian bisa menjadi mudah marah, mengurung diri, dan malas belajar. Siapa itu ya? Kami mengutip dari salah satu jurnal yang berisi hasil penelitian di Desa Lamdom menunjukkan bahwa perubahan perilaku dapat dilihat dari waktu penggunaan gadget. Ya, jadi waktu penggunaan gadget berpengaruh dalam perubahan perilaku seseorang. Maka sebisa mungkin kalian kurangkan waktu penggunaan gadget kalian ya. Lanjut ke dampak berikutnya. Kalian pasti pernah kan kecanduan mendengarkan lagu yang kalian suka? Atau kecanduan nge-scroll sosmed? Nah, kalian pernah mikir gak sih kenapa bisa kecanduan? Jadi, kecanduan disebabkan karena kalian merasakan kesenangan saat pertama kali melakukan sesuatu. Otak kita merilis hormon dopamin, yaitu hormon yang membuat kita senang dan ingin melakukannya terus-menerus. Namun, pada data Global Wax menemukan jika kita merilis hormon dopamin yang berlebihan akan mengganggu kematangan fungsi prefrontal cortex. Nah, pasti kalian semua asing dengan istilah itu kan? Biar aku kasih tahu ya. Jadi, prefrontal cortex itu bagian otak yang terletak di belakang dahi yang berperan dalam mengatur fungsi eksekutif. Ya, fungsi eksekutif, yaitu kemampuan merencanakan sesuatu, membuat keputusan, memecahkan masalah, mengontrol diri, Ini mengingat dia instruksi, dan menimbang konsekuensi. Pernah gak sih kalian punya teman, kalau diajak main bareng, dia lebih milih main sendiri? Atau kalian pernah gak sih saat sedang kumpul dengan keluarga yang seharusnya kalian ngobrol bareng, tapi kalian malah sibuk main HP? Nah, kedua ilustrasi tersebut merupakan dampak dari penggunaan gadget yang ketiga, yaitu kurangnya kemampuan bersosialisasi. Menurut Dr. Jenny Radeski dari Boston University of Medicine mengatakan bahwa penggunaan gadget saat ini semakin intensif dan akan memberikan dampak pada perkembangan perilaku anak. Contohnya, menurunnya kemampuan bersosialisasi dengan orang-orang sekitar dan lebih bersifat individualis atau menyendiri, serta tidak mengerti sopan santun. Ya, jadi itu semua adalah dampak-dampak penggunaan gadget dari sisi psikologisnya. Untuk mengatasi hal tersebut, kami memiliki beberapa saran untuk kalian. Yang pertama, manfaatkanlah waktu luang untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, Gunakan gadget sesuai dengan kebutuhan dengan memahami fungsi, manfaat, dan dampak yang ada pada gadget sehingga dapat lebih bijak dalam penggunaannya. Dan yang terakhir, Nah, yang terakhir, untuk para orang tua, sebaiknya selalu memastikan anaknya mengakses konten dan informasi yang baik dan berguna di internet, serta memantau apa saja aplikasi yang diikuti pada gadget ya. Nah, itu saja pun yang kami sampaikan. Dadah. 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 Berarti kalau dadah udah dong ini ya? Oh iya. Oke, itu tadi sebagian dampak-dampaknya dalam hidup kita. Nah ternyata dampaknya itu juga bisa mengganggu perkembangan otak kamu ketika kamu lebih dikontrol oleh gadget. Tadi kelihatan ya. Nah waktu kita dikontrol oleh gadget mengganggu perkembangan otak, maka sulit membuat keputusan, sulit menimbang segala sesuatu. Itu akan mengganggu kita dalam hidup. Bagaimana kita bisa berkuasa dan menaklukkan. Ingat, berkuasa dan menaklukkan itu adalah gaya seorang pemimpin. Kalau kita ingin
mengontrol penggunaan gadget, maka kita harus bisa jadi pemimpin buat diri kita sendiri dalam menggunakannya. Nah, bukan berarti pemimpin nih harus memimpin di A, di B, tidak, tapi buat diri sendiri dulu. Dengan apa? Mengatur jadwal setiap hari. Nah, ini memang agak sulit. Siapa yang kemudian punya schedule setiap hari dalam hidupnya yang sudah dibuat? Ada? Gak ada. Nah, pulang kalian bisa buat untuk membantu kalian menggunakan waktu dengan baik. Karena kenapa? Ingat, balik, kita akan melihat bagaimana kita bisa mengontrol penggunaan gadget ini sehingga kita bisa berkuasa menaklukkannya ketika kita tahu siapa kita. Next, mungkin slide-nya. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Yuk semua kita lihat ayat ini, baca lagi. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Oke. Coba ngomong sama sebelahnya, berhadapan dengan sebelahnya. Lalu kamu bacain buat dia, dia baca buat kamu. Ada yang ada yang nggak punya pasangan? Ya, berpasangan, berhadapan-hadapan, saling baca. Ayo, ada yang nggak punya pasangan? Berdua. Oke, yuk baca buat temennya. Jadi temennya baca juga buat kamu. Sudah dapat ayatnya? Sudah dapat ayatnya? Sudah, oke. Yuk. Berhadap-hadapan, jangan musuhan. Ayo berhadapan. Berhadapan. Oke. Sudah? Ayo berhadapan, jangan berantem di sini. Ini jangan sayang-sayangan. Ayo berhadapan. Oke, udah berhadap-hadapan ya. Oh, kalau gitu kita berdiri aja supaya nggak ada yang ini nih ngantuk. Yuk berdiri, berhadapan, berdiri lalu berhadapan, muka dengan muka. Mana mukanya? 1 Petrus 2 ayat 9. Berhadapan, ayo mana berhadapan? Berdiri semua, berdiri dulu, berdiri. Berdiri, berhadapan, coba berhadapan. Halo. Kita belum mulai nih kalau belum berhadapan sama-sama. Yuk. Berhadapan. Jessie, ayo di sebelah sini Jessie-nya, jangan di depan situ. Oke, ya sekali aja. Oke. Nah, sudah berhadapan semua? Oke, baca ya. Bacanya jangan ada yang duluan, ada yang belakangan. Jadi bisa berantem nanti nggak kedengeran. Oke, 2, 3. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Yo, ulang lagi, sekali lagi ya. Oke, ayo ulang sekali lagi. Semua sudah siap? 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, di mana terjadi bangsa yang lurus, umat pemeliharaan bagi diri, supaya kamu menggunakan perbuatan yang benar dan baik. Oke, kamu ngomong nggak itu sama temenmu di depanmu? Hah? Ngomong nggak? Oke, silakan duduk. Di situ kamu dikatakan sebagai apa? Hei, tadi udah baca kan? Udah. Di ayat itu kamu bicara sama temenmu apa? Kamu adalah? Oke, terus? Terus? Oke. Oke. Oke, tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar.
Oke. Siapa yang merasa bahwa dirinya adalah ini? Siapa? Ada yang ragu-ragu. Siapa yang merasa ini yang dibaca ini adalah aku? Siapa? Hah? Cuma 3 ini? Hah? Cuma 3, yang lain merasa jadi apa? Ingat, kamu adalah bangsa yang Tuhan pilih. Siapa bangsa awal yang Tuhan pilih? Bangsa Israel. Tapi bangsa Israel kemudian menolak Tuhan, diberikan pilihannya kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu termasuk kita. Imamat yang rajani. Tahu nggak imamat yang rajani itu apa? Hah? Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi imam-imam yang berdiri di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab, di perjanjian lama, imam itu adalah orang yang menjadi perantara antara Allah dengan bangsa Israel. Jadi kita akan menjadi perantara buat orang-orang yang belum percaya supaya percaya kepada Tuhan. Oke? Itu kamu enggak? Atau ya udah deh, saya aja yang terima keselamatan, yang lain udah biarin aja. Begitu? Enggak kan? Tapi bagaimana kamu bersaksi dari kisahmu kepada orang, ceritakan tentang Yesus, lalu bagaimana cara hidupmu berbeda dari teman-teman, termasuk menggunakan gadget ini, sehingga orang bisa melihat teladan hidupmu. Oke? Selanjutnya apa lagi? Sudah itu? Bangsa yang kudus. Tahu nggak sih kudus itu apa? Kudus itu kados, cara hidup yang beda, yang dipisahkan dari dunia. Maka anak-anak Tuhan, kita, cara hidup kita berbeda. Karena kenapa? Kita berkuasa dan menaklukkan, termasuk penggunaan gadget. Oke? Tuhan kasih kita kemampuan gak? Iya. Ada yang tidak bisa lepas dari gadget? Hah? Bisa. Satu hari gak pegang gadget? Ada yang bisa satu hari gak pegang gadget? Ada yang kemudian bisa pulang ke rumah sudah berangkat ke sekolah karena ketinggalan gadget? Oh, gak bisa itu. Ada yang pulang lagi ke rumah karena ke gereja ketinggalan gadget? Hah? Ada? 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 Hah? Ada enggak? Gak bisa. Gak bisa. Oh, gak bisa pulang. Oke, gak bisa pulang. Rumahnya jauh ya? Karena rumahnya jauh. Kalau rumahnya dekat, pulang ya? Umat kepunyaan Allah sendiri. Siapa yang merasa hidupnya saya adalah milik Tuhan? Siapa? Oke, kamu. Kalau hidupmu milik Tuhan, kamu bebas melakukan apa saja enggak? Enggak. Terus kalau kamu milik Tuhan harusnya jadi gimana dong? Ikut firman Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan toh. Tadi perintah Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28 apa? Kuasai dan bilang dong sama sebelahnya, hei, kuasai taklukkan gadgetmu. Tepuk pundaknya. Jangan sampai ada yang tidur, bangunin gitu. Gitu, ya. Karena di sini kita belajar untuk melakukannya. Kalau kita Tuhan perintahkan, Tuhan bisa memberikan kita kesanggupan nggak? Bisa. Ingat, itu identitas kita, itu ciri hidup kita. Oke, ini keluarnya rombongan mau kemana? Hah? Oh, mau cuci muka, oke silahkan. Pintunya sebelah sana, jangan lupa balik lagi ya. Oke? Kita akan belajar itu sebuah, bahwa kita ini miliknya siapa? Kita ini anak Tuhan.
Tuhan. Cara hidup kita beda enggak? Iya. Kenapa? Karena kita dipanggil tadi kita baca untuk apa? Tadi supaya kamu apa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalian lihat gak di televisi? Anak-anak melakukan kejahatan karena kecanduan gadget. Ada yang kemudian membunuh karena gadget. Ada yang kemudian melakukan kejahatan karena gadget. Pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa berkuasa dan bisa menaklukkan. Itu ada peluang di sana karena Tuhan bisa memberikan kamu kemampuan. Pilihan ada di tanganmu sekarang. Tinggal kamu kemudian menggunakannya. Sebab ada anak-anak ataupun remaja, identitasnya itu ada di sini. Dapat like banyak, wih seneng banget. Tunggu nih, berapa nih ya? Lihat Instagramnya, lihat TikToknya, lihat FB-nya. Ih berapa nih? Ih temanku lebih banyak dari aku. Kita ini punya identitas, kita kepunyaan Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita bangga dengan diri kita bukan berdasarkan like, bukan karena komen, tapi karena Tuhan berkata bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Siapa yang bangga jadi anak Tuhan? Saya. Oke. Widih, mantap kali. Kenapa kamu bangga jadi anak Tuhan? Kenapa bangga jadi anak Tuhan? Hah? Di dalam terang, oke. Kamu tadi bangga banget loh. Kenapa kamu bangga jadi anak Tuhan? Halo? Halo? Hah? Kenapa bangga jadi anak Tuhan? Karena ada Yesus. Ada Yesus dalam hidup kita. Ada Yesus di hatimu. Ada Yesus di hidupmu yang membuat engkau berbeda dengan orang di luar sana, dengan remaja di luar sana, karena engkau miliknya Yesus. Kalau kita yakin kita milik Yesus, maka kita juga harus taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Harus kita lakukan. Tadi kita udah sepakat ya, kalau nggak dilakukan kita kalau tidak dilakukan kita akan berdosa. Dosa itu hukumannya adalah maut. Jangan kemudian bermain-main dengan dosa. Jangan cuma katakan kalau saya melakukan kejahatan itu dosa. Tidak taat melakukan firman Tuhan juga itu dosa. Sehingga kita harus benar-benar dalam hidup kita melakukannya. Tuhan bisa berikan kita kemampuan. Ingat, kontrolnya ada pada kita. Yang kedua, disiplin dalam menggunakannya. Ingat, Tuhan memberikan kita waktu satu hari berapa jam? 24 jam. Nanti pulang ke rumah, coba kamu list penggunaan waktu sepanjang hari buat apa saja. Setelah itu kamu lihat, ini bermanfaat atau tidak. Ini saya hanya membuang waktu atau tidak. Ini saya kemudian menyia-nyiakan waktu atau tidak. Ingat, setiap detik, setiap menit kita akan pertanggungjawabkan penggunaannya kepada Tuhan. Apa yang kita pertanggungjawabkan? Waktu, perilaku. Itu nanti saat kita kembali kepada Tuhan, itu ada tahta pengadilan Tuhan. Kita akan diadili apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini. Mau benar, mau baik, mau jahat, itu kita akan pertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa bohong. Nggak ada yang banyak ngeles alasannya ini itu, nggak ada. Tuhan tahu semua. Tuhan punya video hidup kita. Jadi Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Bahkan di dalam hati kita saja Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu nggak? Tahu. Itu semua kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka mulai hari ini gunakan waktumu dengan baik.
Jangan engkau sia-siakan, karena waktu itu tidak akan datang berulang kali. Waktu terus bertambah, usia kita juga terus bertambah dan tidak pernah terulang. Sekarang Kartini mau tanya, ada yang mau balik lagi jadi anak-anak? Oh ada. Mau? Kenapa mau balik jadi anak-anak? Hah? Gak kepikirin, oke. Jesse mau kembali jadi anak-anak kenapa? Lebih lucu, aduh lucu. Ada yang bisa balik lagi jadi anak-anak? Masuk lagi di perutnya mamanya? Oh nggak ada. Nah kita di dalam dunia ini akan mempertanggungjawabkannya. Karena itu kita belajar menggunakan waktu dengan baik. Disiplin menggunakan gadget. Paling enggak 1 jam sebelum tidur jangan lagi pegang gadget. Bisa? Enggak, kenapa? Kan kita akan berkuasa dan menaklukkan ini nih. Oke? Kenapa sulit jauh dari gadget? Oke, kita lanjut. Cerminan hati dan pikiran kita. Ingat, di gadget ini kita akan dapatkan semua informasi, mau yang baik, mau yang buruk, mau yang memberkati atau juga yang kemudian membuat kita jatuh ke dalam dosa. Semua ada di sini. Jadi kalau kita sering melihat hal-hal yang tidak baik, misalnya video porno, dengerin tuh kata-kata yang kata-kata kebun binatang, maka yang keluar itu juga dalam hidup kita. Nanti kalau ngomong, waduh keluar tuh kebun binatang. Kenapa? Karena sering didengar. Dengarnya dari mana? Dari handphone, dari gadget, karena nontonnya itu. Ingat ya, apa yang kita lihat dengan mata, apa yang kita dengar dengan telinga, itu terekam di dalam otak kita. Dan ini kemudian akan masuk dalam diri kita. Itulah yang kemudian kita keluarkan lewat kata-kata kita. Nah Tuhan berfirman di dalam Filipi, coba buka lagi. Filipi pasal yang keempat ayat 8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Sekarang ayat coba semua berdiri. Berdiri. Tadi kan berdua, sekarang bertiga. Coba bertiga. Bertiga, ayo bertiga. Bertiga, kemudian gantian baca. Jadi nggak bareng-bareng lagi bacanya. Siapa yang mau duluan baca? Kasih tahu temannya yang sebelahnya, sebelahnya ke sebelahnya, sebelahnya ke sebelahnya. Jadi semua dapat. Coba keluar dulu semua dari kursinya, keluar dari kursi. Nih, cari tempat masing-masing, jangan keluar ruangan ya. Nanti nggak balik lagi. Oke, mau di depan sini silakan. Cari tempat yang nyaman. Ayo, di mana nih? Ada di depan sini yang kosong, silakan. Bertiga, bertiga. Bertiga, bertiga. Ayo, silakan bertiga, bertiga. Di sini nih, di sini luas loh. Jangan mepet-mepet di situ. Keluar dari bangkunya. Ayo, nggak ada lagi di deretan bangku. Oke, di sini. Nih, bertiga. Gantian bacanya siapa mau duluan. Ngomong sama temannya yang di samping. Setelah di samping-sampingnya. Oke. Ayo, ini masih ada sini yang longgar. Jangan di dalam bangku. Keluar dari bangkunya, berdiri. Oke. Ini berapa kelompok ini? Dua. Oke. Tolong jaraknya diatur, jaraknya diatur. Ini kenapa duduk? Suruh berdiri. Nah, bertiga, hadap-hadapan. Nah, gitu. Ada yang nggak ada temennya? Ini geser-geser ke sini, jangan ngumpul di situ. Bertiga. Oke, lagi. Bertiga. Ya. Samuel sama siapa? Oh, itu. Oke.
ke sini, depan sini aja, depan sini. Lah ini kenapa sampai di dalam ruangan sana? Di sini aja, nggak usah sampai di dalam ruangan. Vidi, kita bukan main petak umpet, halo. Oke, coba buat lingkaran dari bertiga itu. Sepakati siapa yang duluan baca ayat itu buat temennya. Setelah itu siapa ke siapa, gantian. Oh ini berempat nggak apa-apa, ayo. Kamu berempat boleh. Kamu nggak ada temannya sayang? Oke di sini berempat. Oke, siapa duluan nih? Oke kemana? Kamu ke siapa? Ke Kerin. Kerin ke Helen. Helen ke siapa namamu sayang? Fania. Tania. Oke ke Tania. Nanti Tania ke Rosa. Oke. Baca ayat itu Filipi 4 ayat 8. Hanya Filipi 4 ayat 8 ya, jangan satu pasal. Kita nggak kelar-kelar nanti. Sudah? Sudah siap? Halo? Ini jangan ada di bangku. Ayo berdiri lalu berhadapan. Sudah? Ke sana. Oke. Sudah? Ayo siapa duluan yang bicara ke temannya? Gantian nanti. Sudah disepakati? Sudah, oke. Jangan jauh-jauh ya. Sudah? Kita sudah bisa mulai? Dah. Oke. Ayo, tidak ada lagi yang kemudian teralihkan. Semua fokus dengan temannya ya. Itu kenapa itu sampai di belakang ngumpul? Oke. Bertiga ya, bertiga, jangan gerombolan. Sudah, kita mau mulai. 2, 3. Kalau sudah gantian. Filipi 4 ayat 8. Iya di situ aja. 4 ayat 8. Gantian bacanya. Gantian. Belum disuruh kembali. Kalau sudah di sana dulu. Yang lain belum selesai. Ayo, gantian kalau sudah selesai. Gantian. Oke, sudah selesai? Sudah? Sekarang duduk dengan teman yang tadi kelompoknya. Duduk di situ. Oke. Silakan. Oke. Silakan duduk. Ya Hezkiel, duduk. Silakan. Nah, sekarang Kartini mau tanya. Tadi waktu kamu ngomong ke temanmu baca ayat itu, ada nggak sesuatu yang kamu pikirkan? Sudah tadi baca semua, ada yang belum baca tadi ayat itu? Sudah. Dari ayat itu kemudian kamu menangkap pesan apa? Oke. Dari ayat yang tadi kamu baca tuh, kamu menangkap pesan apa yang Tuhan perintahkan ke kamu? Selalu berpikir hal-hal yang baik. Selalu berpikir hal-hal yang baik. Oke, yang lain ada lagi nggak? Waktu baca ayat itu, apa yang kemudian kamu pahami, apa yang kemudian kamu ngerti, atau pesan apa yang kamu dapat? Semuanya harus dipikirkan.
Semua hal-hal baik harus dipikirkan. Oke. Semua hal-hal baik harus dipikirkan. Apalagi? Hah? Yang lain? Ada lagi? Nih dari kelompoknya ya. Apa yang kalian dapat waktu baca kalimat itu, ayat itu? Apa yang kamu dapat waktu baca ayat itu? Pikirkanlah hal-hal yang benar. Pikirkanlah hal-hal yang baik, yang berguna. Apalagi? Kita tuh disuruh mikir di dalam hidup ini yang terjadi. Pernah nggak? Sekarang Kak Tini tanya. Kalian kalau berpikir lebih banyak, lebih sering hal yang baik atau yang buruk? Hah? Lebih sering hal yang baik atau hal yang buruk? Hah? Nggak tahu. Kok nggak bisa? Jadi nggak mikir. Netral. Itu daerah abu-abu. Oke, sekarang di sini Kak Tini tanya, kalau kalian berpikir lebih banyak hal yang baik atau yang buruk? Jangan netral, nggak ada yang netral. Baik. Di belakang? Baik. Di sini hal yang baik atau yang buruk? Di sini? Baik, nggak tahu. Oke. Kalau di sini lebih banyak memikirkan hal baik atau yang buruk? Hah? Lebih banyak memikirkan hal baik atau yang buruk? Hal yang baik. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Berpikir untuk hal yang baik. Tiap kali kalian berpikir hal yang baik, coba berkata kepada diri, terima kasih Tuhan, aku masih bisa berpikir yang baik. Atau sebutin nama. Misalnya kayak Kak Tini. Kak Tini, Tini, kamu sudah berpikir yang baik. Puji Tuhan hari ini. Oke? Itu akan mengingatkan kita untuk selalu apa? Berpikir hal yang baik, yang berguna. Nah, ini kita bisa pikirkan kalau kita sering dengarkan, lihat, dengarkan. Maka yang perlu kalian lakukan untuk semua dapati hal yang baik apa? Halo? Harus lakukan apa supaya kalian bisa lihat yang baik, dengar hal yang baik? Kalian harus lakukan apa? Ya, benar dia. Membaca Alkitab. Di Alkitab kalian akan dapati informasi yang akurat tentang kehendak Tuhan. Memang di dunia ini akan banyak informasi. Tetapi kalau kalian baca Alkitab, kalian akan dapati perintah-perintah Tuhan yang mengajak kalian untuk bisa berpikir dengan baik, yang berguna, yang kudus, supaya kalian tahu bagaimana ada di dalam Tuhan. Pernah nggak kalian berpikir yang buruk? Kapan? Pernah, oke, pernah. Bagaimana caranya menghilangkan pikiran yang buruk sehingga tidak terus kalian pikirkan? Bertobat, oke. Nanti sesi kita bertobat. Tidur, oke. Oke. Lalu makan, oke, nggak apa-apa. Itu namanya pengalihan, ya. Yang lain? Menenangkan diri dengan cara apa? Berdoa, oke. Sama meditasi itu berdoa ya sayang. Lalu yang lain? Tidur, it's okay. Kalian akan mencari hal-hal yang positif untuk itu, oke. Tapi ingat bahwa yang bisa memberikan kita ketenangan, kedamaian yang sejati siapa? Tuhan. Tuhan, maka perlu datang kepada Tuhan. Maka perlu kalian juga memberikan waktu-waktu kalian kepada Tuhan. Nih, sekarang Kak Tini tanya, siapa yang tiap pagi mengawali harinya dengan doa? Sekarang bagaimana bisa berpikir yang baik ya? Mengawali hari aja tidak dengan Tuhan. Oke, ulang lagi ya. Siapa yang memulai harinya dengan doa? Oke, lebih banyak sekarang. Jadi mesti ditanya lagi. Kak Tini tanya ulang lagi, baru lebih banyak lagi. Begitu ya. Tapi
Tapi itu mengingatkan kita, ingat bagaimana kita bisa menguasai dan menaklukkan segala sesuatu dalam hidup kita yang Tuhan percayakan, termasuk dengan gadget, penggunaan gadget ini. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kita ini punya kekuatan yang terbatas, kita punya kemampuan yang terbatas. Hanya Tuhan yang bisa nolong kita, hanya Tuhan yang bisa kasih kita kekuatan. Maka mulailah harimu, mulailah harimu dengan siapa? Tuhan. Ya, dengan Tuhan, termasuk membaca Alkitab ya, JC. Oke, selanjutnya kita akan lihat. Kalau ini semua sudah kita bisa lakukan, kita bisa mengontrol, kita bisa berkuasa mengendalikan diri kita menggunakan gadget. Maka slide selanjutnya, kita tuh dapat mengatur waktu kita bersama keluarga. Nih, menghormati orang tua. Jangan disuruh, "Gak, nanti dulu." Ada kan sekarang namanya gerakan Gapatar. Tahu nggak gerakan Gapatar? Apa-apa entar. Tolong ambilin mama dulu itu pulpen di meja. Entar mah, entarnya bisa 3 jam. Padahal entar. Ntar kalau disuruh tolong bantuin mama dulu. Apa sih mama ini, aku kan juga lagi sibuk, lagi asik nih main game. Ini menghormati orang tua apa tidak? Kalau kita tidak menghormati orang tua, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya? Ingat, Tuhan bilang hormati ayahmu dan ibumu supaya siapa yang mau pendek umurnya? Hah? Saya nggak tanya siapa yang mau panjang umurnya, yang mau pendek umurnya nggak ada. Berarti semua mau panjang umur? Mau berapa tahun hidupnya? 3 abad. 3 abad itu 300 tahun. Berapa? 90. Ada yang mau 100 tahun? Enggak. Lebih? Itu ada tuh. Mau berapa? 1000. Ada nggak ya orang hidupnya 1000 tahun? Berarti tidak logis ya. Kan firman Tuhan katakan 80 sampai 90, 70, 80. Selebihnya adalah selebihnya apa? Penderitaan, kesusahan, penderitaan. Mau? Tinggal milih aja. Tapi Tuhan mengajar kita untuk menghormati orang tua loh. Jadi waktu orang tua kan punya pengalaman nih, maka orang tua kasih ingat, jangan main handphone terus dong, jangan ini dulu terus dong, berhentiin dulu handphonenya. Terus kalian ngapain? Hah? Bentar. Atau, ntar dulu mah, ini masih lagi asyik nih, udah mau menang nih gamenya nih. Ingat, hormati orang tua. Karena mereka adalah wakil yang Tuhan tempatkan buat kita mengajar, mendidik, dan kemudian mendampingi kita. Nah, kita juga akan mulai memberikan waktu buat keluarga, buat orang tua. Untuk apa nih? Sering ngobrol. Kan pilihannya itu. Siapa yang sering ngobrol dengan mama papanya? Oke. Dibanding dengan menggunakan handphonenya, mana yang lebih sering? Ngobrol dengan handphone atau ngobrol dengan orang tua? Terima kasih buat kejujurannya. Jadi mulai hari ini kita harus tolong tepuk dulu dong sebelahnya. Bangun. Nah, bangun. Oke ya. Kalau kalian sering dengan handphone daripada dengan orang tua, ingat ya bahwa orang tua menjadi sahabat buat engkau, bukan handphone. Sahabat yang terdekat yang bisa berinteraksi, yang kamu bisa lihat matanya, kemudian berhadapan langsung, begitu ya. Ingat pilihannya. Kalau kita tidak ngobrol dengan handphone, ngobrol dengan orang tua. Apa sulitnya ngobrol dengan orang tua? Gengsi. Kenapa gengsi?
Malu. Kok malu ya dengan orang tua? Apa yang diobrolin malu? Tahu, oke. Apa yang membuat sulit ngobrol dengan orang tua? Kasihkan main handphone, oke. Apa yang membuat kamu tidak asik dengan orang tua? Oke, beda penilaian pada sebuah kondisi, begitu ya. Jadi ini komunikasi beda gapnya. Jadi kalian ngerasa orang tua nggak ngertiin? Lebih sering tidak ngerti atau ngerti? Lebih sering ngerti, tapi hanya kadang ya. Kadang nggak ngerti. Oke, kadang nggak ngerti, jadi lebih asik ke gadget, gitu. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Jadi nanti kita bisa beritahu orang tua di bawah nih, supaya mereka juga update ya orang tua, supaya anak-anak bisa nyambung ngomongnya. Oke, sekarang siapa yang sering asik di kamar main game daripada ngumpul bersama mama papa? Wow, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada juga. Kenapa? Lebih asik gamenya kenapa? Seru apa yang di handphone? Game, oke. Siapa yang di sini senang main game karena seru? Oh, ternyata lebih banyak pria-pria ya. Oke, ngobrol dengan orang tua seru nggak? Seru. Kalau nggak seru mungkin nanti kita bisa lihat apa yang tidak membuatnya menjadi seru. Tadi karena nilainya beda. Tadi karena susah diajak ngomong. Oke, itu apakah kita biarkan atau kita mau lebih dahulu ajak orang tua ngobrol, kumpul bareng, supaya apa? Ingat ya, ingat. Oke, fokus di sini dulu semua. Kenapa? Ingat, waktu kita hari ini tidak akan pernah terulang. Dan waktu kita bersama dengan orang tua itu ada batasnya. Kalian akan keluar dari rumah, kalian akan kuliah kerja, waktunya sudah jarang dengan orang tua. Jadi selama masih di rumah sekarang ini, manfaatkanlah waktu itu. Supaya kamu punya momen-momen dengan orang tua yang indah, yang bisa kamu ceritakan nanti kepada anak-anakmu ketika kalian juga jadi orang tua. Kan gak selamanya jadi jomblo gitu kan. Hah? Siapa yang punya pacar sekarang? Dia. Seru nih kalau bahas yang ini ya. Oke. Apa-apa, is okay. Tapi ingat ya, punya batasan ya, oke? Karena ini hanya masa perkenalan. Nah, sekarang 3. Lupa lagi kesepakatan dari awal. 3. Oke. 3. Oke, turun. Jadi dia udah mulai kehilangan fokus nih tadi. Oke. Di sini kita belajar untuk apa? Kalau Tuhan masih kasih kita waktu kumpul dengan mama papa, manfaatkan dengan baik. Oke. Sepakat gak hari ini? Karena kita akan keluar dari rumah, waktu itu akan berkurang. Kalau masih Tuhan kasih hari ini, manfaatkanlah. Jangan nanti menyesal di kemudian hari. Asiklah ngobrol dengan mereka selama ada waktunya. Karena nanti akan susah. Bertambah kalian besar, bertambah kesibukan, bertambah pekerjaan, bertambah aktivitas, itu akan berkurang. Jadi kalau sekarang masih ada, manfaatkan dengan baik. Supaya kalian memiliki waktu bersama-sama. Oke, slide selanjutnya. Sekarang tolong pegang handphonenya semua. Silakan pegang. Pegang senyaman mungkin. Setelah itu lihat. Kamu lihat handphonemu, kamu gambarkan itu seperti apa? Ya handphone, tahu handphone. Kamu gambarkannya seperti apa? Segalanya kah? Hah? Bukan. Terus
Handphone itu kamu anggap seperti apa? Alat komunikasi. Kalau alat komunikasi berarti hanya digunakan sebagai komunikasi ya. Ada lagi yang lain? Kamu anggap handphone itu seperti apa? Alat transaksi. Buat apa? M-banking. Oke. Hah? Buat transaksi. Kamu anggap handphonemu seperti apa? Buat hiburan. Hiburan. Caranya di handphone itu kamu dapat hiburannya bagaimana? Dari Alkitab. Alkitabnya di handphone. Alkitabnya di handphone. Di handphone itu kamu gunakan Sosial media, terus WhatsApp sama Alkitab. Oke. Sekarang Kartini tanya, siapa yang punya FB di sini? FB. Facebook. Facebook. Oke. Siapa yang punya Instagram? Lebih banyak Instagram. Siapa yang punya TikTok? Oh alah. Kayaknya yang lebih kalian gemari adalah TikTok dan Instagram ya. FB nggak laku lagi ya. Buat orang tua itu ya. Apalagi? YouTube. Oke, apalagi yang kalian lebih banyak gunakan sekarang? WA. Oke. Nah sekarang kita lihat nih, handphone di dalam genggaman itu bukan segalanya. Kalau handphone itu segalanya, maka bisa menjadi FOMO. Tahu FOMO? Fear of missing out. Jadi orang tuh gelisah takut kalau tidak pegang handphone. Ada yang sampai uring-uringan. Ada yang sampai kemudian bisa balik lagi kalau ketinggalan handphone dan seterusnya. Nah ini yang berbahaya. Ingat, handphone hanya alat bantu yang kamu bisa pakai untuk hal-hal yang positif. Maka gunakan untuk menaklukkan dan berkuasa atasnya. Maka ketika itu kita mampu gunakan dengan baik, kontrol pada kita juga baik, kita bisa gunakan pada hal-hal yang positif. Seperti apa sih? Nih, lihat. Seperti apa? Slide selanjutnya. Ada yang pakai handphone gunakan untuk aplikasi Alkitab. Baca Alkitab dari situ. Ada? Coba Kartini lihat. Baca ayat Alkitab dari situ. Oke. Ada yang kemudian gunakan untuk, terlalu kecil tulisannya. Lihat khotbah dari YouTube. Siapa yang gunakan? Waduh. Oke. Baca renungan harian di WA. Oh, enggak juga. Lalu kalian pernah nggak membagi-bagi ayat di WA atau juga di yang lain? Siapa yang membagi? Oke. Lalu kemudian siapa yang kemudian menggunakan aplikasi Bible.com? Nggak ada. Kalau The Bible Study App ada? Ini Kartini bawa kalian untuk bisa lihat, karena kalian bisa selain baca, kalau di dalam The Bible Study App itu kalian akan bisa belajar Alkitab dari situ. Oke. Nah, handphone ini bisa nggak digunakan untuk hal-hal yang positif? Bisa nggak? Bisa. Kirimin ayat Alkitab buat temenmu yang lagi sedih. Tahu nggak ayatnya? Searching bisa. Jangan takut, jangan khawatir, gitu kan? Tuhan menjadi kekuatan. Bisa nggak? Bisa. Lalu di handphone ini bisa juga nggak kamu gunakan untuk kasih renungan buat temenmu? Bisa? 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 Bisa.
Bisa nggak lewat handphone ini kamu kemudian juga membuat video yang biasanya yang senang ya buat video-video, apalagi kalau di TikTok. Apa yang diupload kalau di TikTok? Apa yang kalian upload kalau di TikTok? Hah? Firman, oke, yang lain? Joget-joget? Hah? Dance? Bolehlah kasih ayat Alkitab, boleh nggak? Boleh. Oke, siapa yang ingin menggunakan itu mulai hari ini? Kirim buat untuk di TikTok dari Alkitab atau kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang baik, yang membangun dan seterusnya. Bisa? Bisa. Itu bagaimana kalian menggunakannya dengan bijak. Tapi ingat, tetap punya batasan waktu. Ingat, punya batasan apa? Waktu. Sehingga waktu itu tidak habis kalian gunakan untuk yang sia-sia. Scroll terus, buka terus, semakin lama semakin terus, akhirnya lupa waktu. Oke, sekarang Kak Agustina bisa bantu? Mungkin yang lain bisa bantu juga. Oke. Kali ini akan bagikan deklarasi komitmen kita kepada Tuhan. Hari ini setelah kalian dengar dari sesi 1, sesi 2 dan sekarang sesi 3. Kalian tahu nih dampak buruk handphone. Sekarang juga tahu dampak yang baik. Nah, kalau tahu dampak buruknya yang berkepanjangan, bukan hanya merusak dan mengganggu kerja otak, tapi juga mengubah perilaku hidupmu pada hal-hal yang buruk, maka mulai hari ini disiplinkan dirimu untuk menggunakannya dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Lalu kembali gunakan untuk hal-hal yang positif, yang baik. Buat dirimu, buat orang lain. Googling untuk ngerjain tugas, untuk ngerjain proyek, oke. Untuk tugas sekolah, oke. Lalu kirim ayat Alkitab, gunakan aplikasi Bible Study dan seterusnya yang bisa memperkaya baik pengetahuan umummu maupun pengetahuan Alkitabmu. Oke, mungkin bisa ditampilkan deklarasi, kartu deklarasinya. Sudah pegang semua? Sudah pegang semua? Sudah pegang semua? Coba kalian baca. Kartu sih sebenarnya ya. Di kartu itu dituliskan deklarasi komitmen. Lalu saya itu sambung namamu nanti. Oke? Berkomitmen mulai hari ini akan. Tidak semua memang Kartini maksudkan di situ, tapi paling enggak ini akan membuat kamu punya warning, mengingat, dan mulai hari ini gunakan gadget dengan bijak, dengan baik, sesuai dengan kebutuhan, secara bertanggung jawab. Ingat sekali lagi, kita akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Hari ini mungkin tidak, tapi di akhir hidup kita nanti, ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita akan pertanggungjawabkan. Gunakan untuk hal-hal yang positif. Positif itu kasih ayat-ayat kekuatan gitu ya lewat WA. Lalu gunakan juga untuk nonton YouTube, untuk khotbah dan seterusnya. Batasi waktu penggunaan gadget. Mulai hari ini mau berkomitmen batasi untuk diri sendiri ya. Mulai konsisten. Lalu tidak menyebarkan berita bohong atau gosip. Hormati privasi orang lain, termasuk juga orang tua dan teman-teman dekat. Matikan gadget di waktu yang tepat. Bisa nggak waktu ibadah gadgetnya dimatikan, bukan hanya di silent loh. Bisa? Bisa?
Jangan di silent, nanti dia tetap mengganggu karena godaannya besar. Oke, sekarang semua punya pulpen kan? Semua punya pulpen? Ada yang nggak punya pulpen? Sekarang yang bersedia tuliskan namanya di sana. Ingat, hari ini kalian sudah dapat informasi yang baru banyak. Nah, ini yang membuat kalian sadar bahwa ternyata penggunaan gadget kalau tidak terkontrol, kalau kita tidak kuasai, maka dia yang menguasai kita, dia yang mengontrol kita. Banyak dampak negatifnya. Maka sebelum menyesal, mari mulai sekarang ini gunakan dengan bijak. Oke? Oke? Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Oke. Tapi ingat ya, ini hanya tulisan. Tapi ini komitmenmu kepada Tuhan. Kita akan berdoa sama-sama nanti. Jadi jangan main-main hanya dengan tulisan, tapi butuh komitmen hatimu kepada Tuhan. Oke? Itu untuk masa depanmu, supaya kamu dapat meraih masa depanmu itu dengan hasil yang luar biasa. Oke? Sudah? Kalau sudah, kita akan akhiri sesi ini. Sudah? Ini jangan dijadiin bungkus kacang, jangan. Nih, taruh nanti di meja belajarmu, dekat tempat tidurmu. Ini akan selalu mengingatkan kamu hari ini kamu sudah berkomitmen di hadapan Tuhan. Oke? Kalau sudah selesai, mari semua berdiri. Kita akan akhiri di dalam doa. Angkat komitmennya kepada Tuhan. Angkat komitmen ini kepada Tuhan. Ada yang nggak dapat? Oh, sudah di Alkitab. Boleh dikeluarkan lagi? Kita belum selesai, baru mau selesai. Oke. Yang berkomitmen hari ini angkat yang lebih tinggi. Yang berkomitmen hari ini angkat lebih tinggi. Halo Jesse. Jesse sebelah sini sayang. Enggak. Jesse, ya sekali aja di sini. Oke. Yang berkomitmen hari ini untuk menggunakan gadget dengan bijak, membatasi penggunakannya, mematikan pada waktunya yang tepat, gitu ya. Menggunakan untuk hal-hal yang positif. Angkat lebih tinggi, kita akan berdoa. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Lebih sungguh katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Semua lipat tangan, tutup matanya. Angkat lebih tinggi, angkat lebih tinggi sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Lebih sungguh nyanyikan, ku mau seperti-Mu Yesus. Seperti-Mu Yesus, lebih sungguh disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
bertimbuh Yesus. Dengan kasih Kristus, Ibu Laura akan pimpin kita di dalam doa. Takkan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami, menjadi komitmen kami Tuhan. Untuk kami mau memuliakan namamu di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang memuliakan Engkau. Kami sudah mendengar dari pagi sampai saat ini Tuhan, banyak yang sudah disampaikan untuk kami Tuhan, supaya kami boleh lebih bijak lagi di dalam kami menghadapi kehidupan ini. Khususnya Tuhan, kami hidup di dari akhir zaman. Begitu banyak Tuhan yang kendala, halangan-halangan yang mau membawa kami jauh dari Engkau. Tapi Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran-pembelajaran yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan Allah Rohul Kudus meteraikan itu di dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa bagi para pembicara, bagi Kak Feni, Kak Tini. Tuhan, terus tambahkan hikmat-Mu Tuhan, untuk mereka terus dapat membagikan apa yang mereka dapat bagikan, berkat yang Engkau berikan lewat mereka Tuhan, untuk dibagikan kepada banyak orang, dan namamu yang dipuji, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau break sebentar dan akan melanjutkan lagi, kami percaya Tuhan akan tetap berada bersama-sama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akhiri sesi ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, duduk dulu sebentar. Nanti ada pengarahan karena akan ada snack. Jangan sampai kan. Oh, kan bukannya sama-sama juga? Hah? Kan sama-sama juga mereka ngambil, terus mereka turun ke bawah juga snack coffee break kan sekarang juga. Iya, sama-sama aja. Oke, sesinya sudah berakhir. Sekarang ini saatnya kalian mencari orang tua masing-masing. Nah, keluarnya ya lewat pintu